Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menyambung yang disampaikan oleh kawan-kawan, hari ini adalah aksi kedua terkait dengan penolakan BBM. Seminggu yang lalu kami aksi di Grati dengan pokok pembahasan yang serupa bersama. Ini adalah aksi kedua. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi aksi ketiga dan aksi-aksi berikutnya. Kami sebenarnya rakyat Jawa Timur yang di luar sana itu lebih dari 1.000 orang. Ingin ketemu dengan gubernur. Karena saya yakin bapak-bapak yang ada di depan bukanlah orang yang bisa mengambil sebuah keputusan. Kami sadar hal itu. Tapi kami rakyat di Jawa Timur tentu bukan sekedar warning. Jangan sampai kami menggalang kekuatan massa, kekuatan rakyat, dan kami akan turun jalan. Artinya kami masih adakah manfaat dari pemerintah ini ada? Jangan sampai kami berbuat apa kita demonstrasi di Grati ataupun di Pahlawan kalau orangnya tidak ada. Nah, kenapa kita tidak demo di tol saja? Sekalian macet total di mana-mana. Mungkin itu akan kami lakukan suatu saat nanti. Nah, karena buat apa pemerintah yang ada di sini tidak ada? Sekelas Pak Kepala Dinas dan seterusnya. Bukan kami merendahkan atau meremehkan bapak-bapak yang di depan. Tetapi saya yakin itu tidak akan bisa diambil sebuah keputusan. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Kami berharap dalam waktu dekat gubernur harus merespon ini semua. Merespon cepat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menyambung yang disampaikan oleh Bung Ardian kaitannya dengan data BPS. Tentu kami sepakat dengan data itu. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semakin tahun rata-rata di atas nasional. Namun ini tidak sebanding lurus dengan kondisi perekonomian di masyarakat. 2019, 2020, 2021 angka kemiskinan hampir menembus 5 juta. Coba cek di BPS saja. Padahal itu dengan penurunan daya beli semakin tinggi. Hari ini sudah menembus itu. Lantas di mana peran pemerintah hari ini? Pertemuan kapan hari sudah kita gugah kepada gubernur. Di saat gubernur mengkampanyekan kenaikan pertumbuhan ekonomi 5,sekian%. Pertanyaan itu kami sebutkan, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Itu adalah middle up, menengah ke atas. Bagaimana dengan buruhnya yang rentan dengan miskin? Buktinya hari ini data BPS hampir menembus 5 juta orang miskin. Apakah ini patut untuk kita banggakan sebagai warga negara atau warga Jawa Timur? Oke lah, tuntutan kawan-kawan menuntut agar dibatalkannya kenaikan BBM. Saya yakin gubernur enak jawabnya. Wah, itu kan urusannya presiden, urusannya pemerintah pusat, kami adalah Jawa Timur, yang mungkin tak sampaikan. Oke, kami ingin melihat sikap seorang gubernur. Apakah berpihak kepada rakyat atau tidak? Meskipun gubernur tidak mampu untuk mencegah dalam tanda kutip ya. Setidaknya kami ingin pemimpin itu hadir menyatakan saya bersama rakyat Jawa Timur juga menolak kenaikan BBM. Itu yang kami inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada evaluasi yang cerdas dari seorang gubernur. Kemarin Oktober 2021 saya menghitung kenaikan upah buruh saya 32 juta orang yang ada di Jawa Timur dengan kenaikan 0,00,1%. Di saat pertumbuhan ekonomi 5,3%. Hari ini inflasi sudah tidak terkendali, bahkan inflasi pangan sudah menembus 15%. Pertanyaannya adalah, apakah gubernur akan mempertahankan kebijakan di 2021 di saat menaikkan 0,0%? Hari ini sudah tidak zaman, buruh itu diakal-akalin dan tidak zaman lah mas. Kita tahu bagaimana dunia sekarang ini ada dalam genggaman. Semua negara, banyak negara hari ini berlomba-lomba menurunkan yang namanya BBM. Malaysia saja turun, Indonesia malah naik. Ini kan wah, sudah di luar nalar kita sebagai masyarakat yang berpikir cerdas. Kami tahu dengan angka utang, angka seterusnya kami tahu hal itu. Tapi kami ingin berbicara di lokal Jawa Timur. Kami ini sudah tekor. Hari ini kita sudah tekor. Ya.
Lantas, ini sudah memasuki bulan September, Oktober, November, Desember. 4 bulan ini sangat berarti bagi buruh. Tapi kalau gubernur tidak merespon ini dan tuntut asik saja, tidak merespon apa yang menjadi tuntutan buruh, lantas kita menanyakan ke siapa? Ini yang menjadi pertanyaan kami kepada bapak-bapak semua. Yang pertama, kami ingin menyaksikan, melihat secara langsung respon seorang gubernur menyikapi terkait kenaikan BBM di tengah rakyat kecil menjerit. Kami ingin lihat itu. Ya. Yang kedua, kami juga melihat bagaimana instruksi dari Mendagri. Hai gubernur, respon itu masyarakatmu yang terdampak inflasi. Itu jelas Mendagri menyampaikan hal itu. Saya ingin melihat itu. Wujudkan dalam bentuk sebuah kebijakan yang nyata dan real. Jangan hanya tadi itu. Main cuma itu nanti kita lihat seluruh buruh yang gajinya di bawah 3,5 juta akan dapat BLT. Itu cuma ngomong kosong, Pak. Pak Kadis kan orang di Snaker. Berapa sih buruh yang ada di Jawa Timur ini yang ikut jam sostek? Nggak sampai 50%. Banyak gaji-gajian di bawah 1 juta, 2 juta tidak diikutkan jam sostek. Apakah itu tercover oleh program itu? No, nggak ada. Pemerintah apa? Asik saja menikmatinya, nggak masalah, bukan saya saja. Ini yang kami sayangkan. Harusnya pemerintah provinsi menyampaikan ini. Responnya sejauh mana? Tadi disampaikan oleh Bung Ardian, mungkin keluarga Bapak tidak terdampak. Mohon maaf Bapak-Bapak ya, kami keluarga besar di sini adalah pekerja-pekerja ikut Jepang. Rata-rata pabrik-pabrik kami Jepang. Kami sudah terdidik dengan kerja keras. 4.0 itu sudah kami lakukan 3 tahun yang lalu. Jadi kalau hanya memprogram model seperti ini, ya mohon maaf ya. Kalaupun kami kelas buruh, kami tidak akan kalah dengan pemerintah. Apalagi hitung-hitungan cuma inflasi kacak-kacak seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak yang menerima kami hadir di sini. Tapi jujur, kawan-kawan kami menghendaki gubernur untuk hadir di tempat ini. Kami ingin respon dalam seminggu paling lambat. Gubernur akan mampu, akan mengendalikan, akan menuruti apa yang menjadi harapan kami. Merespon apa yang menjadi tuntutan kami atau tidak. Yaitu tergantung gubernur. Silahkan saja berpihak kepada manapun, itu hak mereka. Tapi kami rakyat akan mencatat itu. Akan mencatat hal yang akan benar-benar akan kami catat dalam kehidupan kami. Untuk ke depan, baik secara politik atau seterusnya. Jadi itu Pak Kadis. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ketenaga kerjaan. Ini tidak sangkut pautnya sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan seperti mata uang. Kemarin sudah kita sampaikan, sampai hari ini banyak yang belum terrealisasi Pak Kadis. 31 Agustus kemarin. Salah satu contoh tak bawa ini Pak Kadis. Kita demonstrasi tidak dibuka. Pulang demonstrasi kami dikirimin surat semacam ini. Saya saja Pak, orang buruh membaca surat nota Bapak ini. Ini ada pengawasnya ini. Ini miliknya Indomaret. Coba ini. Ada pelanggaran upah lembur yang sekian lama, sekian banyaknya. Dalam toko Indomaret itu, tokonya itu grup. Satu toko bisa 4-5 orang. Ini dihitung oleh pengawas. Yang satu kekurangan 6,5, salah satu contoh aja. Yang satu kurangnya 6,5 juta. Bayarannya Pak. Ya. Yang satu temannya kok kurang 25.000. Ngitung modelnya apa pengawas ini? Bisa matematika enggak? Tak ajarin ilmu matematika. Ini model apa? Pemerintah model gini-gini ini. Kecek-kecek seperti ini. Lihatlah ini. Sudah jelas kelebihan jamnya saja harga 1/173 kali upah 1 bulan. Ketemulah angka upah 1 jam. Kalau cuma 21.000, ngitungnya model apa? Ayo pengawas yang sini, suruh matematikanya suruh bawa ke sini. Ini untuk rakyat aja ngitung saja enggak bisa. Kerjanya berapa lama ini? 4 tahun. Hanya model seperti ini. Ini kerja model apa? Ya mohon maaf ya. Kalau ikut orang Jepang model seperti ini dipecat BHK Pak. Kita real saja lah. Masa alasannya kenapa kita udah hitung Pak? Lah buktinya digawa pengusaha Pak Him. Masa pengawas sampean bilang
Kenapa dihitung sampai tahun 2021? Padahal sampai 2002 terjadi pelanggaran. Ya karena sing gue bukti ini pengusaha. Loh, apakah dengan dibawanya pengusaha berarti kejahatan itu dilegalkan? Ini akal-akalan Pak Kadis. Saya minta sekali lagi, mari kita berdebat terbuka. Tak tantang hari ini pengawas-pengawasnya lah. Kok kata saya rumusan Excel gini ya klik ya muncul. Ini sangat mudah Pak. Ya, kebetulan nih Bapak Kesbangpol karena kami sudah kemarin ikut sipol, jadi kami mudah lah main-main gini itu mudah Pak Kadis, lebih mudah. Jadi tolong Pak Kadis, ini nasib orang jangan dimain-main ya. Sekali lagi kami akan lawan ini. Ini ribuan orang. Sampai saya mau ngedem duit ya, andai kan ada duitnya Pak Kadis. Si dia dapat 6,5 juta. Kerjanya sama, pulangnya sama. Si dia dapat 25.000. Ngitung model kalkulator model opo. Ini banyak yang lain. Tak tanya nih, kenapa? Ya aku sih ngeroy tak baik pengusaha tok Pak. Sampai ki model opo Mas. Tolong Pak Kadis, ini segera dicabut. Mari fair. Kita tantang pengusaha sama kita, sama pengawas duduk bareng. Buka semua datanya, itu fair. Jangan main selindut-selindutan. Apa selindut-selindutan? Ya udah, pokoknya nanti wes, nanti. Nah, baru kita pulang dikirimi. Ini kemarin selindut ada zaman. Itu Pak Kadis yang pertama. Yang kedua, janjinya untuk sidak ke AG Langgeng dan ke PT Luciana yang tiba-tiba hari ini Pak. Lek PHK uang ngawur itu Pak. Kapal api grup. Nggak mau di PHK sesuai aturan, tak kirimi kantor pos suratnya. Loh, ini model apa? Loh Pak, nggak begini ngitung pesangonnya. Ya pokoknya tak transfer. Loh, inilah tugas pemerintah sesuai undang-undang dicegah. Sudah gajinya sedikit, nggak mampu ngejawab PHK. Saya lagi itu Pak Kadis. Konkretnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena ini